Social distancing atau menjaga jarak, ternyata ada ayatnya di Alkitab. Wahyu 18 ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, "Pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya." Melalui bunyi ayat tersebut, Allah menyerukan agar setiap orang percaya untuk pergi menjauh, atau dapat juga diartikan untuk menjaga jarak. Dalam versi UKJV diterjemahkan dengan "come out of her". Kalimat itu dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Greka, adalah exerchomai. Maknanya adalah to go out of an assembly, atau to comfort from physically, atau escape from it in safety, yang artinya melakukan social distancing, jaga jarak antara satu sama lain dari kumpulan orang banyak atau keramaian. Alasan mengapa Allah memerintahkan supaya orang harus pergi menjauh atau melakukan social distancing, jaga jarak, adalah Wahyu 18 ayat 4. Pertama, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan 2, supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Konsekuensi akibat bila tidak mau menjaga jarak adalah maka akan ditimpa malapetaka. Dan jika orang itu terkena wabah penyakit, maka orang itu tidak boleh dimakamkan oleh istri, suami, anak, atau keluarganya. Ayub 27 ayat 15. Siapa yang luput daripadanya akan turun ke kubur karena wabah, dengan tidak ditangisi oleh janda mereka. Di Alkitab ada kisah atau ayat yang menuliskan bahwa ada 3 peristiwa yang menyebabkan mengapa orang-orang bisa tertular wabah penyakit atau virus, yaitu antara lain: 1. Jika orang itu melanggar hukum Allah atau perjanjian Tuhan. Imamat 26 ayat 15-16. Jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Jiwa sama dengan nyawa. 2. Jika orang itu berkata bohong dan atau menghasut orang banyak untuk melawan rencana Tuhan. Contohnya adalah dari semua orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, hanya Kaleb dan Yosua saja yang dapat memasuki Kanaan, tanah perjanjian. Sedangkan 10 orang pengintai lainnya tak lama kemudian akan mati terkena tulah atau wabah penyakit karena mereka telah menyampaikan kabar busuk. Bilangan 14 ayat 36-37. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati, kena tulah di hadapan Tuhan. 3. Jika orang itu tidak menghargai dan menghormati tempat kudus atau bait suci Allah. Contohnya adalah ketika orang Filistin menempatkan tabut peti perjanjian Tuhan di kuil Dagon, tempat dewa mereka yang utama. Padahal tempat tabut peti perjanjian Tuhan itu seharusnya adalah di bait suci Yerusalem. Oleh karena itu, esok paginya nampaklah patung dewa Dagon itu terjatuh dalam posisi menyembah kepada tabut Tuhan. Lalu orang-orang Filistin segera mengembalikan posisi patung itu ke tempat semula. Tetapi besoknya patung itu kembali terjatuh tertelungkup. Dan kali ini bagian kepala serta tangan patung dewa Dagon itu pun putus berserakan. 1 Samuel 5 ayat 6-7. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat, dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, "Tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita." Namun hari ini tempat kudus itu adalah tubuh kita sebagai bait suci Allah atau bait Roh Kudus yang harus kita sucikan. Tetapi selain melalui wabah penyakit, Alkitab juga menuliskan tentang badai, topan, angin kencang,
yang bisa mendatangkan malapetaka. Kata badai yang berasal dari bahasa Ibrani maksudnya adalah topan atau angin kencang. Dan badai pernah digunakan dalam kaitan dengan penampakan Allah kepada manusia. Tujuan Allah mengizinkan terjadinya wabah atau bencana adalah sebuah gambaran cara Allah untuk mengamarkan umat manusia supaya segera bertobat. Dan badai itu juga adalah sebagai simbol lambang untuk ujian iman. Jadi marilah kita sebagai umat Tuhan untuk melakukan social distancing atau jaga jarak supaya kita luput dari wabah atau badai yang melanda dunia ini.